Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu mesin general machinery yang ada di PT Indotara Persada. Nah, apa saja fungsi dari mesin yang akan kita review hari ini, feature dan spesifikasi mesin ini. Jadi, saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mereview salah satu mesin general machinery pada hari ini, saya minta kepada para penonton, calon pengusaha dan para pengusaha untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update produk yang dimana produk-produk tersebut mungkin akan berguna untuk para pemirsa untuk menunjang aktivitas atau bisnis para pemirsa. Nah, unit yang hari ini kita akan review adalah unit hydraulic baling mesin. Atau mungkin para penonton mengenal produk ini dengan berbagai istilah ya, mesin baler atau mesin pengolah limbah atau mesin pemadat. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah mesin baler atau mesin baling. Oke, jadi mesin yang ada pada hari ini yang akan kita review adalah mesin baler dengan kapasitas 20 ton dengan operating distance sampai dengan 75 cm dengan hasil bal atau hasil baler atau hasil produksinya itu menghasilkan dimensi kurang lebih di 75 cm dengan panjangnya, lebar 70 cm dengan tinggi 50 cm. Nah, mesin baler dari Bitler ini dengan tipe BDBJ 20T/750 memiliki kapasitas operating sampai dengan 200 kilo knot. Oke, 200 kN maksud saya. Oke, yang setara dengan 20 ton dengan pressure-nya maksimal sampai 8 bar. Nah, untuk mesin baler yang ada di sebelah kiri saya ini sudah menggunakan polyurethane coating dari Jotun sehingga unit terhindar dari karat. Dengan polyurethane coating juga membuat look atau dari penampilan fisik unit BDBJ 20T/750 ini sudah terlihat kesan mewah. Oke. Nah, unit baler mesin BDBJ 20T750 ini disupport dengan tenaga elektrik motor dengan daya 3 kW dengan tegangan listrik 3 pas. Oke ya. Nah, untuk unit ini juga sudah dilengkapi 2 buah pintu di bagian depan di sini sama di bagian belakang. Hal ini memudahkan untuk para pemirsa atau para pengguna ketika melakukan proses bal atau melakukan proses baling. Sampahnya bisa dikeluarkan dengan mudah ya. Jadi tinggal buka pintu depan dan pintu belakang, sampahnya tinggal ditekan dari bagian sisi belakang boleh, ditekan dari bagian sisi depan juga boleh. Nah, 2 pintu ini untuk menjaga supaya hasil baling tetap sesuai dengan dimensi yang dibutuhkan, sekitaran 75 x 70 x 50. Untuk masalah tinggi itu biasanya disesuaikan dengan isi dari sampah atau limbah yang akan dipadatkan ya. Jadi kalau memang maksimalnya itu sampai dengan 50 minimalnya maksud saya. Tapi maksimalnya itu balik lagi ke jumlah atau kuantiti sampah yang akan dipadatkan. Bisa aja 60, bisa aja 70 dan di atasnya. Tapi untuk panjang dan lebar itu maksimal di 75 x 70. Oke, nah untuk kedua buah pintu di bagian depan sama di bagian belakang ini sudah menggunakan pin seperti ini ya untuk proses pengunciannya. Jadi dipastikan ketika melakukan press atau ketika melakukan baling, jadi pintu ini tidak akan terbuka secara manual. Oke, nah untuk bagian fisik mungkin desainnya tidak terlalu banyak karena untuk sistem atau cara kerja mesin baler ini sendiri cukup mudah, yaitu di bagian head work table-nya ini akan press sampai dengan panjang tadi operational distance-nya sekitaran 75 cm. Jadi si silindernya itu akan turun sampai dengan maksimal sampai dengan 75 cm. Oke. Nah, di sini adalah bagian electrical, terus di bagian oil sama bagian oil pressure-nya ya. Jadi di sini adalah kuncinya di mana sistem baler ini akan bergerak. Oke. Nah, di sini sudah ada warning, beberapa warning yang harus para user hindari seperti menggunakan safety
safety ini ya, baju safety, terus membaca manual book terlebih dahulu, menggunakan penutup telinga untuk karena suara yang dikeluarkan itu dapat mengganggu pendengaran ya jika memang material-material yang dipres itu cukup. Nah, untuk electrical box yang ada di sini itu penggunaannya atau tombol-tombolnya nggak ada yang rumit ya, seperti tombol pada standar pada umumnya, tombol mati, off, on. Di sini tombol emergency stop. Kalau di sini menyala artinya mesin dalam keadaan mati seperti ini. Terus kalau ini menyala artinya mesin dalam posisi keadaan hidup. Nah, di sini untuk on off-nya di bagian screen-nya. Kalau para pemirsa ingin buka electrical box-nya, tinggal cukup tarik tuas di sini, buka. Putar sebelah kiri, tarik. Oke. Di sini bagian kontaktor. Terus di bagian elektrikalnya tidak ada yang rumit. Jalurnya juga sudah sangat rapi sekali. Jadi kalau ada kendala kelistrikan itu gampang dan mudah dicari di mana errornya. Oke, di sini adalah bagian untuk pengoperasional atau tuas operasional untuk naik, turun, dan stop. Jadi dalam posisi seperti ini, mesin akan dalam posisi berhenti. Jadi pastikan sebelum para pemirsa menginstal unit baler ini, atau ketika sebelum mengoperasikan unit baler ini, tuasnya harus dalam posisi tegak lurus, yang berarti mesin dalam keadaan mati. Usahakan jangan sampai tuas ada di arah seperti ini atau tuas mengarah ke sebelah sini. Artinya itu mesin dalam posisi bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba naik. Jadi pastikan sekali lagi tuas dalam posisi tegak lurus seperti ini, itu menandakan unit dalam posisi off. Oke, di sini ada dua jalur selang hidrolik yang menandakan ini untuk naik dan ini untuk turun satunya ya. Jadi kalau misalkan tuasnya dalam catatan di sini ada catatannya ya, kalau posisi apa naik, posisi mana turun. Jadi kalau terbalik artinya pemasangan selang hidroliknya itu ada terbalik. Oke. Nah, di sini untuk melihat pressure-nya, yang tadi saya bilang operating pressure itu 5 sampai 8 bar. Terus di sini tangki olinya. Jadi untuk tangki oli sendiri itu kapasitas maksimum sampai dengan 110 liter. Jadi pastikan pengisian oli itu wajib di batas minimum, mungkin sekitar 80 atau 100. Oke, jangan mengisi terlalu berlebihan karena oli bisa berembet keluar kemana-mana. Nah, pastikan sebelum penginstalan kunci di sini sudah sangat kencang sekali supaya ketika mesin menyala pertama kali itu olinya nggak muncrat atau merembes keluar ya dari celah-celah skrupnya ini. Nah, untuk di sini sudah dilengkapi tadi dengan elektrik motor 3 kW. Pastikan sebelum mengoperasikan unit ini perhatikan putaran dinamonya harus searah dengan tanda panah yang di sini. Jadi putarannya harus ke sini ya, ke dalam ya, jangan putarannya arah sebaliknya. Jadi ketika para pemirsa menginstal, kalau putarannya malah sebaliknya dari arah ini, artinya kabel RST-nya ada yang terbalik. Jadi pastikan dulu putarannya sama. Oke, di sini adalah celah untuk pengisian olinya. Oke ya, di sini sudah disediakan 4 pin untuk memudahkan para pemirsa jika ingin memindahkan posisi oil tank ini ke tempat yang lain. Tapi jika oil tank ini dalam posisi kosong itu cukup mudah sekali memindahkannya karena tidak terlalu berat. Oke ya. Nah, di sini adalah jalur elektrikalnya yang dikonekin ke sana. Plugnya itu sudah pasti dapat. Jadi para pemirsa cukup memasangkannya aja ke sana, install plug dengan kabel ini. Plug dan kabel ini udah dapat ya. Terus juga untuk jalur kabelnya juga udah dapat, sudah dilengkapi dengan pipa fleksibel seperti ini covernya, sehingga sudah aman untuk jalur elektrikalnya. Oke. Nah, untuk kelengkapan dari unit Beetler ini sendiri tidak terlalu banyak karena pengoperasiannya juga yang sudah mudah dan simple. Oke, sebelum saya memberikan satu buah klip video bagaimana cara teknisi kami mengoperasikan unit Beetler hydraulic baling press ini, saya akan memberikan suatu demo singkat bagaimana cara pengoperasiannya. Seperti saya bilang sangat sederhana sekali. Jadi para pemirsa pastikan emergency stop ini jangan tertekan. Jadi putar seperti ini, oke. Nah, tinggal nyalakan tombol on aja. Nah, yang seperti saya bilang ya, pastikan putaran dari kipas motor ini searah dengan jarum panah ini ya, arah panah ini. Oke, setelah pasti
para pemirsa bisa lihat ini posisi dalam keadaan mentok ya. Dalam keadaan mentok artinya dalam posisi paling atas dia. Jadi kalau para pemirsa sampahnya tinggal dimasukin aja ke sini. Para pemirsa sampahnya tinggal dimasukin ke dalam ini. Mau setinggi apapun yang penting usahakan jangan keluar aja dari pintu ini. Atau misalkan lebih tinggi kalau sampahnya bisa nggak luber keluar ya nggak apa-apa ya. Misalkan. Oke. Nah tuasnya tinggal kita tarik aja kalau mau turun. Nah, dia akan turun seperti ini. Jadi untuk unit hidrolik baling press ini dia nggak ada limit switch-nya ya. Jadi misalkan kalau dia sudah mencapai pressure-nya, dia akan berhenti. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah maksimal tinggi atau maksimal jarak si silinder ini bisa turun ya. Kalau untuk diameter silindernya ini sekitaran 125 mili. Dan jarak operasional distance-nya itu adalah 750 mili atau 75 cm. Jadi maksimal ini silinder ini bisa turun itu 75 cm. Oke. Nah, kalau kita naikin lagi. Nah, sebelum saya naikin saya akan menunjukkan hasil dari atau tinggi hasil press-nya ini bagaimana hasilnya ya. Oke, di sini para pemirsa bisa buka pinnya gini. Tarik di sini. Oke ya. Nah, para pemirsa tinggal jadi kalau selesai press para pemirsa tinggal buka. Nah, nanti hasil pressnya ini dari sini ke sini itu tingginya sekitaran 50 cm. Panjang dan lebar itu 75 kali 70 cm. Jadi kalau para pemirsa habis press ini kan pasti ditarik lagi ya, tarik ke atas seperti ini. Nah, cara untuk mengeluarkan si mesin hasil bal atau hasil balingnya itu, jadi para pemirsa tinggal buka pintu yang di belakang, tinggal didorong aja dari bagian belakang atau bagian depan, sehingga hasil bal pressnya itu bisa keluar. Oke, sangat mudah sekali bukan untuk pengerjaannya, karena memang mesin hidrolik baling press ini tidak terlalu rumit ya, karena pekerjaannya juga fungsinya adalah untuk memadatkan limbah-limbah atau sampah-sampah yang ingin para pemirsa padatkan terus menjadi satu buah hasil bal gitu, baru mungkin dibakar menggunakan insinerator atau dijual kembali. Misalkan kalau limbah-limbah plastik seperti itu atau sampah-sampah plastik atau sampah-sampah rumah tangga, kayu atau limbah-limbah hasil produksi metal. Nah, itu banyak sekali fungsi yang bisa para pemirsa gunakan menggunakan baling press ini. Nah, ini adalah mesin baling press dengan fungsi yang sangat standar sekali ya. Jadi mesin bal press ini sudah sangat standar. Tapi jika para pemirsa kebutuhannya mau yang otomatis, yang maksudnya otomatis ini, kalau ini kan masih manual banget ya. Sampahnya kita masukin, terus kita press sampai jadi, terus pintu dibuka, kita masukin sendiri, terus hasil balnya kita bawa menggunakan forklift atau menggunakan alat bantu heavy equipment lainnya. Ini masih termasuk mesin yang standar. Tapi kebutuhan para pemirsa jika ingin melakukan proses bal yang manual, semi otomatis ada, yang full otomatis juga ada. Bahkan sampai pengemasan hasil balnya menggunakan packaging itu juga Indotara Persada sudah menyediakan produk tersebut. Jadi jika para pemirsa membutuhkan atau ingin konsultasi terkait pembelian mesin baling atau mesin baler press yang para pemirsa butuhkan untuk di pabrik para pemirsa, bisa langsung kontak tim sales departemen PT Indotara Persada yang kontak WA dan nomor teleponnya saya tinggalkan di kolom description video ini. Nah, buat para pemirsa yang ingin langsung ngobrol, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah, untuk unit mesin Beetler hidrolik baling mesin BDBJ 20T/750 ini dilengkapi dengan waranti 3 tahun di bagian mechanical, baik itu hidrolik, terus 1 tahun di bagian elektrikalnya. Nah, selama masa waranti, para pemirsa nggak perlu takut. Tapi jika kalau di luar waranti udah habis, para pemirsa nggak perlu khawatir. Karena dari PT Indotara menjamin garansi tersedia spare part selama 20 tahun. Oke? Nah, untuk para pemirsa yang ingin tahu harga mesin press ini, bisa langsung cek di website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id. Para pemirsa bisa masuk ke menu produk General Machinery, kemudian cari Beetler baling mesin, atau para pemirsa bisa langsung ketik di bagian kolom search BDBJ 20T/750. Nah, mesin ini
Para pemirsa bisa langsung cek harganya di website kami atau di marketplace kami juga di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan satu buah klip video bagaimana engineer kami mengoperasikan unit baling tadi dengan menggunakan sampah-sampah hasil packaging yang dia akan dipres sesuai dengan maksimal dari mesin baler press ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai. Nah, bagaimana hasil dari mesin baler press ini? Jadi tergantung ya, balik lagi. Misalkan sampah para pemirsa itu banyak dan benar-benar padat, hasilnya juga akan padat. Tapi jika sampahnya kurang banyak, itu usahain sampai banyak. Lebih mending usahain agak lebih banyak sampahnya supaya hasil baler pressnya juga padat sekali ya. Oke, dengan klip video yang saya kasih tadi, demikian review video kita pada hari ini. Jika para pemirsa atau para penonton ada pertanyaan terkait video ini, bisa langsung tinggalkan komentar di video ini. Oke, kita jumpa di review video general mesin berikutnya. Bye-bye.